Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciati Lestari, semester 4, Prodi Agribisnis Hortikultura 1, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Di sini saya akan membuat jurnal umum dari transaksi home industri Pak Kumis, serta laporan laba rugi dan jurnal ekuitas. Di sini saya sudah membuat 10 transaksi pada bulan Januari 2021. Nah, di tanggal 1 Januari Pak Pardi membuka usaha serbuk jahe dengan nama Pak Kumis dan menyetor modal awal dengan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Jadi pada jurnal umum kita tulis tanggal 1 Januari 2021. Yang pertama ini kas masuk di debit serta modal masuk di kredit. Pak Kumis menyetorkan 5 juta, jadi di debit 5 juta dan kredit 5 juta. Kemudian pada tanggal 2 Pak Pardi membeli peralatan sebesar 700.000. Peralatan 700.000 masuk di debit. Kemudian memberi perlengkapan 500.000 pada kas masuk di kredit 1.200.000 jumlah dari peralatan dan perlengkapan. Pada tanggal 2 juga Pak Pardi membayar uang sewa gudang untuk stok produk sebesar 1 juta selama 1 tahun. Jadi sewa untuk 1 tahun ke depan, yaitu untuk sewa dibayar di muka masuk dalam debit sebesar 1 juta rupiah. Pada kas masuk dalam kredit 1 juta rupiah juga. Pada tanggal 6 Pak Pardi menerima orderan produk jamu sebesar 1.250.000 dari Apotek Sehat dan akan dibayar di akhir bulan. Jadi ini masuk piutang usaha karena tidak langsung dibayar sebesar 1.250.000. Pendapatan usaha 1.250.000 yang harusnya didapat. Pada tanggal 7 Januari Pak Pardi membeli alat produksi dari Toserba sebesar 500.000, namun akan dibayar di awal bulan depan. Perlengkapan 500.000 dan hutang masuk kredit 500.000. Pada tanggal 21 Pak Pardi menerima pendapatan dari penjualan sebesar 1 juta rupiah secara tunai, kas 1 juta rupiah, dan pendapatan usaha juga 1 juta rupiah masuk dalam kredit. Pada tanggal 22 menerima pembayaran sisa dari transaksi tanggal 6 sebesar 1.250.000. Kas masuk dalam debit 1.250.000, piutang usaha masuk dalam kredit 1.250.000. Pada tanggal 25 membayar gaji sebesar 500.000. Biaya gaji dalam debit 500.000, kas dalam kredit 500.000. Tanggal 26 Januari Pak Pardi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Nah, ini masuk ref dalam debit 500.000, kas 500.000 dalam kredit. Pada tanggal 28 Januari membayar uang listrik telepon sebesar 200.000. Ini masuk biaya utilitas 200.000, kas dalam kredit 200.000. Ada transaksi tambahan di home industri Pak Kumis pada tanggal 31 Januari 2021. Pak Pardi menambahkan modal sebesar 300.000 untuk produksi yang lebih besar. Tanggal 31 Januari
kas dalam debit 300.000, modal dalam kredit 300.000. Nah, kita total pada debit sama dengan sum dari N5 sampai N27. Nah, di kredit juga sama dengan sum O5 sampai O27, kita enter. Nah, hasil dari debit dan kredit harus sama ya. Selanjutnya kita buat jurnal penyesuaian agar mudah untuk membuat jurnal laba rugi. Nah, jurnal penyesuaian yang pertama pada tanggal 2 Januari 2021 terdapat beban yaitu sewa dibayar di muka sebesar 1 juta rupiah. Nah, beban sewa masuk debit, sewa dibayar di muka masuk kredit. Pada tanggal 25 juga terdapat beban gaji yaitu sebesar 500.000 rupiah pada debit, biaya gaji pada kredit. Pada tanggal 28 terdapat beban utilitas yaitu pembayaran telepon dan listrik sebesar 200.000 rupiah, biaya utilitas 200.000 rupiah masuk kredit. Nah, kita jumlahkan. Untuk debit kita jumlahkan sama dengan sum T5 sampai T11, kita enter, hasilnya segitu. Sama juga pada kredit 1.750.000, rumusnya juga sama, sum U5 sampai U11. Selanjutnya pada laporan laba rugi Pak Kumis, yang pertama pendapatan usaha dilihat dijumlahkan semua pada jurnal umum, kita dapat 2.250.000. Kemudian beban sewa kita lihat pada jurnal penyesuaian sebesar 1 juta rupiah, beban gaji 500.000 rupiah, beban utilitas 200.000 rupiah. Kita jumlahkan semua beban sebesar 1.700.000. Rumusnya sum T16 sampai T18. Kemudian laba bersihnya kita dapat 550.000 dengan rumus U15 yaitu 2.250.000 dikurangi 1.700.000 rupiah. Nah, enter, hasilnya 550. Selanjutnya laporan ekuitas yaitu penambahan modal. Modal awal sebesar 5 juta rupiah. Kemudian laba bersih dilihat dari laporan laba rugi sebesar 550.000 rupiah. Pref yaitu Pak Parti mengambil uang untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pribadi 500.000 rupiah. Nah, kemudian kita kurangi laba bersih dikurangi price, rumusnya itu hasilnya 50.000 rupiah. Selanjutnya penambahan modal tadi pada tanggal 31 Januari Pak Parti menambahkan modal 300.000 rupiah untuk produksi yang lebih besar. Kita jumlahkan modal akhirnya yaitu modal awal ditambah pengurangan laba bersih
dikurangi pref, dan ditambah penambahan modal. Kita dapat Rp5.350.000. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.